Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih jumpa kembali kita dalam webinar mingguan yang dilaksanakan oleh Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya berduet dengan Ibu Eliani Umas yang akan berbagi tentang salah satu model pembelajaran kontemporer yang dikembangkan oleh Lee dan Hanafin tahun 2016. Mereka menyebutnya model ini dengan istilah own it, learn it, dan share it. Nah, seperti apakah gerangan model pembelajaran own it, learn it, dan share it tersebut? Mari kita lihat Bapak dan Ibu sekalian satu persatu. Bapak dan Ibu sekalian, kerangka konseptual dari model pembelajaran ini diambil dari tiga teori seperti yang Bapak Ibu lihat. Yang pertama adalah self-determination theory, dan yang kedua adalah constructivism theory, dan yang ketiga adalah constructionism theory. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam self-determination theory itu menganjurkan kepada kita sebagai pendidik atau guru untuk memberikan otonomi yang luas kepada siswa sehingga locus of control itu ada di diri siswa. Kita berikan endorsement supaya siswa mendapat melakukan personal goals, artinya dia menentukan tujuan yang ingin dicapai sendiri, dan kita berikan pilihan-pilihan di mana mereka punya kesempatan untuk memilih dan menentukan sendiri. Jadi inti daripada self-determination theory adalah seperti itu. Kemudian teori yang kedua adalah constructivism theory, di mana kita sebagai guru atau pendidik wajib memberikan kesempatan agar terjadi satu personal making pada diri siswa, dan memberikan scaffolding tahap demi tahap, mengaitkan satu konsep dengan konsep lain dan menguasai satu pengetahuan atau konsep atau prinsip dari yang paling mudah kepada yang lebih tinggi. Nah, kemudian kita dorong juga munculnya pemahaman-pemahaman baru pada diri siswa. Kira-kira inti dari constructivism theory adalah seperti itu. Dan berdasarkan constructionism theory itu penting bagi kita sebagai guru atau juga pendidik untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan sharing atau berbagi dari authentic works yang mereka hasilkan. Dan juga mereka beri kesempatan untuk mendesain dan mengembangkan bagaimana mereka akan mempublish satu produk atau karya yang mereka lakukan, dan mengemasnya, menuangkannya dari berbagai perspektif menurut mereka masing-masing, dan terjadi proses refleksi pada diri mereka dan terjadi pembahasan atau diskusi. Nah, berdasarkan tiga teori ini, maka design assumption yang dilakukan oleh Lee dan Hanafin itu adalah model ini terdiri dari tiga langkah utama. Jadi sintaksnya adalah yang pertama adalah own it, yang kedua learn it, dan berikutnya adalah share it. Nah, pada tahap own it, Bapak dan Ibu sekalian, setidaknya ada tiga langkah yang memang harus dilakukan oleh guru atau pendidik. Yang pertama adalah memfasilitasi endorsement of external goals. Apa yang dimaksud dengan endorsement of external goals? Guru menjelaskan satu konteks dari topik yang akan dibahas. Kemudian guru menjelaskan mengapa topik ini penting. Jadi relevansi dan konteks ini disampaikan oleh guru. Nah, berdasarkan atas konteks dan relevansi yang disampaikan oleh guru, nah, maka guru memberikan satu kesempatan kepada siswa atau peluang untuk menyusun satu personal goals terhadap apa yang sedang dibahas, gitu ya. Kemudian guru memberikan satu berbagai pilihan di mana siswa nanti diberi peluang untuk memilih. Nah, di sini disebutkan bahwa provide choices that matter. Jadi guru memberikan satu pilihan-pilihan yang sangat-sangat penting, di mana ketika siswa memilih salah satu ini akan menentukan pada langkah berikutnya, dan keputusan yang diambil oleh siswa itu adalah keputusan yang sangat-sangat penting buat dirinya.
Nah, masuk ke langkah berikutnya adalah learn it. Pada saat learn it itulah guru mengasuh proses pembelajaran yang terjadi pada diri siswa. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan arahan yang sangat eksplisit dan juga melakukan inisiasi-inisiasi yang memungkinkan terjadinya interaksi yang kuat antara kita dengan siswa. Di sini disebutnya dengan initiating engagement. Jadi engagement kita dengan ikatan kita dengan siswa ini akan semakin erat, dan inisiasi ini perlu secara proaktif dilakukan oleh guru. Nah, kemudian guru harus melakukan support atau mendukung bagaimana siswa memilih, menggunakan, baik itu tools atau resources yang lain terkait dengan proses belajar yang sedang mereka lakukan. Berikutnya adalah guru melakukan prompting, kemudian untuk mensupport kebutuhan siswa yang tentunya pasti bervariasi satu sama lain, dan juga bisa saja guru melakukan integrasi terminologi yang digunakan dalam disiplin tertentu dan menghubungkan antara satu ide dengan ide lain, memberikan clue dan lain sebagainya dan melakukan monitoring terhadap perkembangan belajar siswa itu sendiri. Nah, setelah itu selesai, maka langkah yang ketiga masuk kepada share it, yang memberikan peluang atau mendorong siswa untuk melakukan dialog antar sesama siswa dan audiens. Oleh karena itu, guru harus mendorong agar siswa dapat membagikan, melakukan sharing, atau mempublikasikan hasil karya tersebut, dan guru atau pendidik memberikan peluang kepada siswa tersebut dan siswa-siswa lainnya untuk saling melakukan peer review terhadap hasil belajar yang mereka lakukan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan kerangka teori tersebut, sebenarnya apa sih yang ingin disasar oleh Lee dan Hanafin? Nah, berdasarkan atas konstruksionis teori, konstruktivis teori, dan self-determination teori ini sebenarnya adalah ingin membangun generasi yang baik. Nah, menurut Lee dan Hanafin, Bapak dan Ibu sekalian, dengan mengutip dari teori yang dikembangkan oleh Deci dan Ryan terkait dengan self-determination teori, maka pada saat own it, langkah yang pertama, guru memberikan otonomi atau kewenangan kepada siswa untuk menentukan tujuan dan memilih pilihan dari berbagai pilihan yang mengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan atau opsi yang diberikan oleh guru, maka dengan otonomi tersebut akan mendorong adanya kedaulatan dan tanggung jawab pada siswa. Nah, berdasarkan itu maka akan mendorong karakter yang memungkinkan siswa memiliki self-determination yang tinggi dan self-govern atau self-regulation yang tinggi, sehingga menjadikan dia menjadi orang yang sangat accountable. Nah, ujung-ujungnya adalah melatih siswa-siswi sejak dini untuk dapat mengambil keputusan, menentukan tujuan, dan membuat satu tindakan. Nah, itulah sebabnya maka model pembelajaran ini memang sangat cocok sebagai salah satu model pembelajaran untuk membangun karakter. Nah, seperti apa Bapak dan Ibu sekalian contoh model own it, learn it, dan share it itu? Nah, saya berikan contoh karena sekarang kita berada dalam masa coronavirus disease 19, saya berikan contohnya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Katakanlah guru dalam COVID-19 ini menggunakan berbagai learning tools, diantaranya adalah Google Classroom atau WhatsApp Group atau Quizzes atau Google Form dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini saya ingin kasih contoh bagaimana asumsinya adalah guru menggunakan WhatsApp Group, WhatsApp Group. Nah, dalam coronavirus disease 19 sekarang ini aktivitas belajar sinkron, artinya terikat oleh waktu, itu hanya memungkinkan menggunakan sinkron maya atau tatap maya atau virtual synchronous learning. Kenapa? Karena yang live synchronous learning atau pembelajaran yang terjadi pada waktu yang sama dan ruang yang sama tidak mungkin karena ada kebijakan PSBB
physical distancing atau social distancing dan tidak memungkinkan terjadi tatap muka di dalam kelas. Nah, kalau kita gunakan pendekatan on it, learn it, dan share it, maka langkah yang pertama adalah melakukan langkah on it. Di mana langkah on it itu kita lakukan? Bisa saja on it kita lakukan selama 30 menit dalam aktivitas belajar sinkron dengan menggunakan tatap maya. Tatap maya berarti kita menggunakan salah satu synchronous technology, misalnya adalah web conference atau video conference, itu audio conference. Dalam hal ini menggunakan web conference katakan. Nah, pada saat on it ini guru menyampaikan konteks kepada siswa. Konteks kepada siswa. Nah, menentukan dan siswa diminta untuk menentukan sendiri tujuannya. Nah, dalam on it ini key poinnya adalah guru memberikan otonomi kepada siswa untuk menentukan, untuk memilih dan menentukan tujuan belajarnya. Saya berikan contoh misalnya ada mata pelajaran tentang siswa-siswi agar siswa dapat menjelaskan teori penciptaan alam semesta. Nah, kita tahu bahwa teori penciptaan alam semesta itu ada 4 atau lebih misalnya. Nah, dengan guru pada saat itu akan memberikan konteks tentang penciptaan alam semesta, kemudian dia menyampaikan mengapa kita mempelajari alam semesta ini penting. Nah, setelah itu baru siswa diberikan kesempatan apakah secara individu atau kelompok memilih. Ada yang memilih teori nebula, silahkan. Ada yang memilih teori Big Bang, silahkan. Atau ada siswa kita lebih naikkan sedikit, siswa diminta untuk membandingkan antara teori A dengan teori B, teori A dengan teori C, atau teori B dengan teori D, atau teori D dengan teori B, misalnya ya, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita berikan kebebasan siswa untuk memilih dan dia diminta untuk menentukan tujuannya. Kira-kira ketika membandingkan itu dia ingin seperti apa. Nah, di awal-awal ini mungkin sekitar 30 menit guru memberikan itu. Kemudian, berdasarkan pilihan daripada siswa tersebut, apakah kelompok atau individu, maka kita masuk ke langkah berikutnya adalah learn it. Learn it itu kita berikan di hari berikutnya, katakanlah. Kalau materi ini kita buat hari Senin, maka pada hari Selasa sampai hari Minggu sebelum hari Selasa, maka mereka melakukan proses learn it itu melalui learning tool yang dipakai oleh Bapak Ibu sekalian, komunikasinya melalui WhatsApp group, dan dibiarkan mereka secara kelompok atau individu melakukan proses pembelajaran dari rumah. Nah, pada saat proses pembelajaran dari rumah ini, dalam learn it itu materi pembelajaran atau sumber-sumber belajar baik yang disiapkan oleh guru dan lain sebagainya kita sampaikan kepada siswa melalui WhatsApp group. Nah, pada saat WhatsApp group itu dari mulai hari Selasa sampai hari Minggu kita lakukan asuhan. Nah, asuhan itu yang tadi disebut ya, pada learn it itu guru memberikan arahan, guru memberikan petunjuk, guru memotivasi siswa, guru mendorong siswa untuk melakukan ini, melakukan itu, memberikan umpan balik dan lain sebagainya, termasuk guru melakukan monitoring progress dengan kata kuncinya di sini adalah memberikan scaffolding kepada siswa-siswa tersebut. Gitu ya. Nah, dengan asuhan yang dilakukan oleh guru pada learn it itu, katakanlah pada pertemuan berikutnya, pada hari Senin berikutnya dilakukan share it. Share it itu Bapak dan Ibu sekalian, ketika share it ada beberapa hal mungkin yang perlu kita tekankan di sini adalah guru juga harus memberikan otonomi. Bagaimana siswa akan mengemas hasil belajarnya dan men-share-nya itu dengan caranya masing-masing. Misalnya bagi yang punya IG dengan IG, bagi yang bisa dengan video, membuat video dia bikin video, bagi yang bisa bikin lagu dia mungkin buat lagu ya, bisa bikin gambar dia menggunakan gambar. Nah, ini kita berikan kebebasan kepada mereka untuk melakukan pilihan, share-nya mau seperti apa. Kalau dalam bukan coronavirus disease 19, share-nya bisa saja dengan eksibisi yang dilakukan di sekolah gitu ya, atau ditaruh di mading dan lain sebagainya. Tapi dalam coronavirus disease 19 ini saya kira yang lebih cocok untuk siswa-siswi kita sekarang yang milenial itu sharing-nya adalah melalui sosial media yang mereka miliki, apapun gitu ya. Nah, pada saat share itu bisa saja guru meminta
meminta siswa-siswi lainnya memberikan komentar atau memberikan emoticon terhadap apa yang mereka share. Bahkan syukur-syukur saya menyarankan itu guru agar meminta siswanya untuk meminta komentar dari orang tuanya, ibu dan bapaknya. Nah, setelah itu berdasarkan apa yang sudah di-share oleh anak-anak, guru diundang ke dalam media yang mereka share, kemudian guru mengundang siswa-siswi tersebut untuk melakukan tatap maya lagi mungkin selama 30 menit di mana di situ terjadi diskusi. Nah, guru membahas hasil share-nya tersebut atau siswa-siswi lain saling ini, dan di sini terjadi proses tatap maya gitu ya, atau web conference yang cukup interaktif. Jadi dalam hal ini guru bukan menjelaskan lagi materi ketika terjadi tatap maya. Nah, ini yang terjadi kalau kita kombinasikan antara aktivitas belajar asinkron yang atas dan aktivitas belajar sinkron. Nah, kalau kita tarik ke dalam teorinya, maka kalau seperti ini yang dilakukan, model on it, learn it, dan share it ini terjadi dalam situasi seperti flip classroom. Ya, pelajarannya dalam flip classroom. Nah, hanya saja flip classroom-nya itu ketika di kelasnya tidak dalam kelas tatap muka, tapi dalam kelas tatap maya. Nah, bagaimana kalau bagi siswa-siswi yang tidak memungkinkan untuk melakukan tatap maya? Maka seluruh proses, baik dari saat orientasi awal 31 menit dilakukan dalam asinkron. Misalnya dengan WhatsApp group disampaikan di awal, kemudian setelah itu diserahkan kepada siswa untuk belajar masing-masing selama seminggu, dan selama seminggu itu dipantau melalui WhatsApp group juga. Dan ketika proses share it, diskusi dan lain sebagainya, demonstrasi dan saling refleksi, diskusi dengan siswa lain dan dengan kita lakukan juga dalam WhatsApp group. Ini contoh ya. Nah, ini semuanya terjadi dalam asinkron. Bisa juga terjadi antara sinkron dan asinkron. Ini adalah salah satu contoh bagaimana model on it, learn it, share it kita laksanakan dalam coronavirus disease. Nah, bagaimana kalau nanti bukan dalam coronavirus disease 19, Bapak dan Ibu sekalian, terlepas dari COVID-19 atau bukan, maka kita segera akan sudah berada dalam kondisi new normal. New normal itu ya era baru di mana normal tapi dengan cara yang berbeda. Nah, sehingga proses pembelajaran yang sama kita bisa lakukan tadi, tapi kita lakukannya tidak dalam tatap maya. Orientasi awalnya kita lakukan dalam tatap muka. Setelah itu di rumah mereka akan melakukan hal ini, ya. Nah, maka dilanjutkan dengan nanti share it pada pertemuan pada hari Senin berikutnya kita lakukan diskusi, demonstrasi dan lain sebagainya setelah kita mempelajari, merangkum, menganalisis hasil share yang dilakukan oleh siswa. Nah, ini adalah salah satu contoh Bapak dan Ibu sekalian bagaimana proses on it, learn it, dan share it. Seperti apakah contohnya? Ini akan disampaikan oleh Ibu Eli. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.